Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Heni Mendasari dari Prodi Ilmu Komputer. Saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya ambil sebagai acuan penelitian saya di masa yang akan datang, yaitu analisis sentimen menggunakan algoritma Naive Bayes. Di sini saya ambil jurnal dari Friska Ditya Indriani, Ahmad Fauzi, dan Sultan Faisal dari Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Buana, Perjuangan Karawang, Indonesia. Mereka menggunakan aplikasi TikTok dan menggunakan dua metode algoritma, yaitu Naive Bayes dan support vektor mesin. Sedangkan saya hanya menggunakan satu algoritma, yaitu Naive Bayes. Untuk metodenya, di sini mereka menggunakan pengumpulan data, preprocessing, pembobotan data, klasifikasi Naive Bayes, dan support vektor mesin. Hasil dan pembahasan, mereka mengumpulkan data dari TikTok, dengan ulasan paling relevan mulai dari rating 1 hingga rating 5. Hasil pengumpulan informasi itu berjumlah 2000 informasi dengan memakai tata cara scraping serta ditaruh pada bentuk CSV yang berikutnya butuh dicoba pengerjaan supaya jadi informasi yang lebih gampang dipakai dalam cara analisa sentimen. Berikut adalah hasil scraping dari jurnal. Tahap selanjutnya yaitu preprocessing. Bertujuan merubah kata menjadi huruf kecil. Hasil dari scaffolding bertujuan mengubah kata menjadi huruf kecil, yaitu lowercase, dan menghapus semua kalimat selain teks seperti tanda baca, titik, koma, tanda seru, sen, dan lainnya. Juga menghapus angka yang ada pada sebuah kalimat dalam dokumen. Ini adalah hasil tokenizing. Aplikasi ini bagus. Tokenizingnya aplikasi, ini, bagus. Merupakan hasil proses stop word removal. Pada tahap ini bertujuan mengambil kata yang penting dan membuang kata yang kurang penting dan tidak memiliki makna. Step selanjutnya yaitu stop word removal. Ini adalah hasil dari stop word removal. Karena TikTok, ini, bagus, sekali, ayo, kita, dan lain sebagainya. Karena TikTok bagus, bagus, ayo, kasih, bintang 5, bintang, 5. Tabel 5 merupakan hasil proses stemming. Pada tahap proses ini, penggabungan kata dasar yang sudah di-filtering. Pada proses ini, juga kalimat yang asalnya berupa token digabungkan menjadi kalimat biasa dengan menggunakan library Sastrawi yang merupakan algoritma berbasis Naziev dan Andriani. Tabel 5 hasil stemming. Ini adalah hasil stemming dari jurnal. Step selanjutnya yaitu pembobotan data. Setelah melakukan tahap preprocessing data, data yang dihasilkan kemudian dilakukan tahap selanjutnya yaitu memberikan pembobotan pada setiap kata dengan menggunakan metode TF
IDF, dan selanjutnya melakukan klasifikasi dengan menggunakan algoritma Naive Bayes dan SVM. Adapun hasil yang didapat pada gambar 2. Ini adalah hasil yang didapat dari melakukan tahap preprocessing menggunakan algoritma Naive Bayes dan SVM. Klasifikasi. Setelah dilakukan preprocessing dan pembuatan data dengan TF-IDF, selanjutnya klasifikasi dilakukan dengan algoritma Naive Bayes dan SVM. 2000 data yang digunakan dalam proses klasifikasi, 20% sebagai data uji dan 80% sebagai data latih. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada gambar di bawah. Ini adalah hasil pengujiannya. Evaluasi. Setelah melakukan tahap proses klasifikasi menggunakan klasifikasi dilakukan selanjutnya untuk mengetahui performa dari algoritma yang digunakan. Tahap ini dilakukan dengan confusion matrix. Confusion matrix adalah salah satu metode untuk mengukur tingkat akurasi algoritma pada tahap klasifikasi. Hasil dari tahap evaluasi confusion matrix dapat dilihat pada gambar di bawah. Ini gambarnya. Dapat dijelaskan bahwa 283 data sebagai negatif dan 15 database data sebagai data positif. Pada perhitungan manual akurasi dari matriks di atas sebagai berikut. Ini adalah akurasinya. Setelah mengetahui model confusion matrix pada gambar di atas, kemudian dilakukan proses perhitungan yang berfungsi untuk mengetahui nilai dari akurasi, precision, dan recall. Pada model klasifikasi Naive Bayes dan SVM, adapun hasil perhitungan tersebut bisa dilihat dari tabel berikut. Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil precision pada kelas positif sebesar 78%. Yang ini. Untuk kelas negatif sebesar 94%. Angka ini dapat diartikan bahwa proporsi label yang diklasifikasi pada ulasan tinggi untuk kelas negatif dan untuk hasil recall untuk kelas negatif yang didapat sebesar 16%. Ini yang recall negatif. Ini yang recall positif. Untuk F1 score, tingkat akurasinya 79% dengan nilai 0,28%. Dan yang positif ada 88%. Untuk support akurasi ada di nilai 377, untuk negatifnya 93, untuk positifnya 284. Tabel 7 berdasarkan tabel 7 bahwa hasil yang didapatkan 43 data untuk positif dan 274 data sebagai negatif. Pada perhitungan manual, akurasi confusion matrix di atas sebagai berikut. Ini adalah perhitungan untuk akurasi confusion matrix. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai akurasi, precision, dan recall pada model VSM. Untuk VSM mungkin saya hanya menggunakan satu metode, mungkin bisa di-skip. Dari kesimpulan, hasil penelitian ini menggunakan metode Naive Bayes dan SVM pada aplikasi TikTok pada Google Play Store yang sudah melalui tahap preprocessing. Data dibagi 20% atau 40 data ulasan
Dan untuk data training sebesar 80% atau 1.600 data ulasan. Kemudian hasil evaluasi pada tahap pengujian dari penelitian ini menggunakan confusion matrix dan akurasi yang didapat sebesar 79%, sedangkan nilai precision mendapatkan nilai rata-rata 86%. Recall mendapatkan nilai rata-rata 8,5% dengan menggunakan metode Naive Bayes. Lalu, untuk metode SVM-nya, nilai akurasinya yang didapatkan sebesar 84%. Kemudian, nilai preprocessing mendapat nilai rata-rata 77%. Recall mendapatkan nilai rata-rata 73%. Jika dilihat dari akurasi yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa hasil metode SVM lebih baik daripada metode Naive Bayes. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.